Ini firman Tuhan yang hari ini akan saya sampaikan tidak terlalu berat. Ini santai, ringan, tapi ini perlu karena saya melihat masih banyak dari Bapak Ibu yang tidak tahu apa yang harus saudara lakukan ketika kita menghadapi masalah. Kita sering tertunduk lesu, kita sering bermuram durja, kita seperti orang yang tidak punya harapan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengajarkan kita apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi banyak pergumulan hari ini. Ya, firman Tuhan yang seperti ini sering saya sampaikan kepada kita, tetapi ini perlu berulang-ulang diajarkan untuk mengingatkan kembali bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Amin. Saudara percaya ada harapan di dalam Tuhan? Amin. Kita akan belajar. Ya, firman Tuhan ini saya beri judul jangan menjadi lemah. Ya, bahasa Ibraninya itu gale. Lemah. Ada wajah-wajah lemah, letih, lesu, lunglai di sebelahnya, coba lihat. Biasanya wajah itu mengikuti keadaan dompet. Kalau agak terisi dompetnya, lebarlah senyumnya ya. Tapi biarlah senyum kita itu tergantung daripada Tuhan, amin. Kalau Tuhan ada, senyum kita lebar. Meskipun dompet kosong, kita tetap senyum. Tapi jangan kebanyakan senyum. Kalau saudara suka senyum-senyum sendiri, nanti saudara dijemput oleh dinas sosial. Saudara akan diantar ke Medan, ke rumah sakit itu. Oke, ya. Firman Tuhan ini saya lihat seperti ini, Bapak Ibu. Kita sering terlihat merasa tidak tenang ketika ada masalah. Beberapa pengerja jemaat saya lihat nggak tenang dia. Ya, gelisah, gerasa gerusuk, serba salah, begini salah, begitu salah, sampai tidak semangat, wajahnya murung, suka melamun, kadang bernafas juga nggak lega, terasa menyesak gitu ya. Bukan karena TBC ya, karena forsuk. Berat kali gitu loh, melebihi TBC ini. Ya, suka menyendiri gitu ya. Ada yang seperti itu hari ini? Saya lihat. Ya, kenapa bisa begitu? Mungkin salah satu jawabannya seperti ini. Itu bisa karena kita takut, bisa karena kita khawatir, bisa karena kita nggak mau berharap lagi kepada Tuhan, bisa karena kita menganggap persoalan kali ini yang kita hadapi, kondisi kehidupan kita hari ini sepertinya mustahil untuk dilalui. Mungkin karena kita merasa nggak ada lagi jalan keluar. Kita mungkin merasa nggak mampu lagi, Pak. Ada juga yang merasa jenuh. Masalah ini silih berganti, datang terus, nggak selesai-selesai. Masalahnya itu saja. Jenuh, ditagih-tagih terus. Terus datang penagih. Hari ini Bank BNI, besok Bank BRI. Ya, besoknya lagi CU, besoknya lagi Mandiri. Jenuh kita. Sampai kita malas gitu loh menjalani hidup ini. Ngapain-ngapain pun malas. Gak tahu lagi harus ngapain. Kita sudah menjadi orang yang betul-betul putus harapan. Nah, untuk itu firman ini disampaikan supaya kita keluar dari kondisi itu. Amin. Supaya kita lebih bergairah meskipun banyak hutang yang menumpuk. Bukan berarti kita nggak mau bayar. Kata Pak Pendeta, gak usah dipikir hutang-hutangmu. Jangan, bukan gitu. Nanti saudara demo sama saya tuh, Bang BNI datang ke rumah saya, besoknya Mandiri datang ke rumah saya. Apa yang Bapak ajarkan di gereja? Aduh, dilaporkan saya nanti. Yuk, mari kita buka dulu salah satu contoh kehidupan dari pribadi yang ada di Alkitab ini yang memang dia sudah putus pengharapan sepertinya. Yohanes 5 ayat 5. Ya, ini sering ceritanya kita baca, kita bahas lagi kehidupannya. Kita baca ayat 5 sampai ayat 7, 2, 3, iya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Jadi ini berbicara tentang kolam Bethesda. Ada sebuah kolam, ya. Di situ sering malaikat turun ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air kolam itu. Dan apabila air sudah tergoncang, maka orang-orang tahu kuasa kesembuhan sudah ada di kolam itu. Lalu mereka bergegas turun masuk ke dalam kolam itu. Nah, saking banyaknya orang yang masuk, orang yang sudah sakit 38 tahun ini berkata, "Ketika aku mau masuk, orang sudah mendahului aku." Artinya gak ada tempat lagi bagiku. Aku selalu terlambat. Kenapa dia selalu terlambat? Gak ada yang peduli dengan dia. Semua menyelamatkan diri masing-masing. Oleh sebab itu dia mengalami hal itu tahun demi tahun sampai 38 tahun. Hal yang sama terus dialaminya. Padahal Tuhan tanya, "Maukah engkau sembuh?" Harusnya jawaban mau atau tidak, begitu kan? Tapi saking sedihnya dia, saking putus harapannya dia, bukan mau atau tidak yang menjadi jawabannya, tetapi dia mulai berkeluh kesah, mulai memberikan alasan kepada Tuhan Yesus. Kenapa dia nggak bisa sembuh sampai hari ini? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerminan diri kita. Kita sering mencari-cari alasan, memberi alasan kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan, bagaimana aku mau berhasil? Modalku juga nggak ada. Orang nggak mau meminjamkan kepadaku. Aku nggak punya sekolah, orang tidak mau menerimaku bekerja. Ada banyak alasan yang sudah bertahun-tahun kita alami, dan alasan itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan, hidupku akan seperti ini terus selamanya. 38 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Orang ini sebenarnya tahu siapa yang bertanya kepada dirinya. Siapa yang tidak kenal Yesus pada masa itu? Tentu dia melihat Yesus datang kepadanya. Dia tahu siapa yang bertanya itu. Kalau dia mengenal siapa yang bertanya itu, harusnya dia, "Kesembuhanku datang hari ini." Harusnya seperti itu responnya. Itulah kita, Bapak Ibu. Kadang kita berbicara kepada Tuhan, kadang kita berdoa kepada Tuhan, sepertinya kita tidak mengenal Tuhan. Gak mungkin lagi aku sembuh, gak mungkin lagi suamiku berubah, gak mungkin lagi anak-anakku berubah, gak mungkin lagi ekonomi kami dipulihkan. Seolah-olah kita gak kenal dengan Yesus. Sama seperti orang ini, seolah-olah dia tidak tahu siapa Yesus itu. 38 tahun. Saudara sudah berapa tahun susah? Ada yang sudah 38 tahun hidup susah? Hari yang seperti ini masih di bawahnya kan? Coba bilang sebelahnya, belum ada apa-apanya kau tidak bilang. Tahu nggak arti 38 tahun? Kalau umurnya 40 tahun, seumur hidup dia di situ. Dari dia umur 2 tahun dari situ dia. Lama sekali ini. Sampai dia bosan, dia jenuh, dia nggak mengerti lagi apa yang harus kulakukan. Mungkin dia tinggal menunggu ajal, tapi ajal nggak datang-datang. Mungkin itu yang ada di pikirannya, kapan aku mati? Sudah berapa lamakah saudara menghadapi kesulitan yang kau alami hari ini? Apakah sudah bertahun-tahun? Sampai kau merasa tidak ada lagi harapan. Melihat kondisi keluarga ku, Pak, kayaknya nggak ada lagi harapan. Melihat hubungan kami suami istri, Pak, sepertinya tidak ada lagi harapan. Berpisahlah jalan satu-satunya, Pak. Sampai kita tidak punya lagi keinginan untuk maju. Karena kita selalu melihat keterbatasan kita, karena kita selalu melihat keadaan, kondisi kita, sampai kita sudah terbiasa dengan keadaan itu. Udah lama, memang seperti ini ya, aku terus. Udah berdoanya aku, Amang.
Aku juga sudah didoakan kok. Aku sudah berusaha, aku sudah kerja keras, tapi tetap saja kondisiku seperti ini. Mungkin aku sudah ditakdirkan selamanya seperti ini sampai aku mati. Nah, sudah tidak ada lagi kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan masih sanggup memulihkan keadaan kita. Siapa yang sangka orang ini setelah 38 tahun baru datang pertolongan kepadanya? Siapa yang sangka, Bapak Ibu? Orang ini pasti tinggal menunggu ajalnya saja. Udah gak bisa jalan, udah gak bisa ngapain-ngapain lagi orang ini. Tapi bukan ajal yang datang, tetapi kesembuhanlah yang datang kepada orang ini. Bukankah Tuhan itu baik? Amin. Jadi jangan anggap sepele waktu yang begitu lama kau tunggu, sehingga engkau menyimpulkan, saudaraku, hidupku akan seperti ini aja, suamiku akan seperti itu aja, istriku akan seperti itu aja, anak-anakku akan seperti itu aja. No, ada waktunya. Pemulihan itu pasti datang. Amin. Makanya saudara jangan menjadi lemah. Cepat atau lambat Tuhan pasti datang. Orang ini tidak punya keyakinan sama sekali dia akan sembuh lagi. Orang ini tidak punya keyakinan bahwa hidupnya akan diubahkan, karena dia selalu melihat kondisi di mana orang tidak peduli lagi akan hidupnya. Tapi pada hari itu dia disadarkan bahwa ternyata masih ada sepasang mata yang selalu tertuju kepadanya. Hari itu dia mengerti, hari itu dia sadar, karena di ayat 6 dikatakan Yesus melihat orang itu. Ternyata masih ada sepasang mata yang melihat saudara dan saya hari ini. Yesus melihat kita hari ini, Bapak. Dia bukan hanya melihat, dikatakan juga ia tahu. Bukan saja Tuhan tahu, tetapi Tuhan datang. Bukan saja Tuhan hanya datang dengan tangan hampa, tetapi Tuhan datang untuk menyelesaikan pergumulan saudara dan saya. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang melihat saudara hari ini? Katakan bersama dengan saya, Yesus melihat saya. Katakan, Yesus tahu keadaan saya. Amin. Kalau hari ini saudara bisa melihat wajah Yesus, seandainya saudara hari ini melihat mata Yesus, kau pasti terkejut, Bapak Ibu. Ketika kau melihat mata Yesus, ternyata Yesus sedang melihat engkau. Hari ini kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang melihat kita, karena kita nggak bisa melihat Dia. Tetapi bila lewat firman Tuhan hari ini, mata iman kita terbuka, bahwa ternyata Yesus selalu memandang kepada saudara dan saya. Dia lihat kita dan Dia selalu tahu keadaan kita. Amin. Saya minta kunci di atas A kan Bang, tapi di bawah C gitu. Mau A crash atau B, tapi jangan C terlalu tinggi, tapi jangan A terlalu rendah gitu. Kita selalu merasa kalau pergumulan kita berat, kita merasa tidak pernah akan berjumpa dengan pertolongan itu, karena sudah terlalu lama kita mengalami pergumulan ini. Dia sadar bahwa masih ada yang melihat dia. Harusnya kita juga hari ini sadar bahwa ada yang melihat kita hari ini. Dan bukan hanya itu, dia sadar bahwa ternyata selama ini dia salah berharap. Dia berharap orang-orang menurunkan dia. Dia berharap kepada manusia. Dia sadar ternyata aku salah hari ini berharap kepada manusia. Aku berharap kepada suamiku, aku berharap kepada istriku, aku berharap kepada abangku, aku berharap kepada tulangku. Kita dikecewakan. Hari itu dia sadar ternyata berharap kepada manusia itu mengecewakan. Bahkan mungkin orang ini berharap kalau malaikat itu turun, malaikat itu menggendong dia, membawa dia ke kolam itu. Tapi harapannya juga salah. Tuhan punya rencana lain untuk menyembuhkannya, bukan seperti apa yang dipikirkannya. Tuhan punya jalan lain untuk menyembuhkannya, bukan seperti jalan yang dipikirkannya.
Bukan orang yang datang untuk menggendong dia, bukan malaikat yang datang untuk menggendong dia, tetapi Bapa di sorga mengutus anaknya sendiri untuk datang menyembuhkan dia. Dan itu tidak pernah terpikir olehnya sedikit pun. Jadi hari ini Damang Daina, seberat apapun pergumulan kita, mungkin kau sudah cari pertolongan kemana-mana, hentikan itu. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan lihat kita, Tuhan tahu keadaan kita. Pasti pada waktunya Ia akan mengirim anaknya untuk menolong kita. Amin. Mungkin sudah banyak cara kita lakukan untuk mengubah situasi hidup kita hari ini. Mungkin sudah banyak orang yang kita jumpai untuk menolong kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah hanya kepada Tuhan. Saya berdoa lewat firman ini engkau mengerti Bapak Ibu, bahwa Tuhan masih punya rencana lain untuk menolongmu. Tuhan masih punya rencana yang berbeda dari rencanamu untuk memulihkan keadaan. Kalau bahasa sehari-harinya, istilahnya begini Bapak Ibu, tunggu aja tanggal mainnya. Tuhan akan kerjakan bagiannya. Amin Bapak Ibu. Saudara tahu lagu yang kemarin itu dibawa teman-teman dari Dolok Sanggul? Lagunya begini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, katakan dengan iman, ku memilih, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meski doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, amin Tuhan. Meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan dengan iman, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam pendangkalan. Engkau ada, Yesus setia. Amin Bapak Ibu. Katakan Yesus setia 2, 3 iya. Yesus setia. Itu yang kita pegang hari ini. Sekalipun kita memikir terlalu lama, mungkin dia terlalu jauh, mungkin dia lupa, tetapi percayalah, dia yang kita sembah hari ini, Yesus, dia Tuhan yang setia. Amin. Hal ini juga dialami oleh perempuan yang pendarahan 12 tahun. Markus 5 ayat 25. Kita baca sampai ayat 26. 2, 3 iya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya.
namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin buruk. Kepada siapa lagi kah wanita ini berharap? Gak ada, Bapak Ibu. Semua tabib sudah mengobati dia. Saya percaya yang didatangi adalah tabib yang terbaik. Kalau kita sakit keras, gak mungkin kita mencari rumah sakit yang biasa atau dokter yang biasa. Karena kita mengerti bahwa kondisi kita sangat buruk, maka dokter yang kita cari, rumah sakit yang kita cari harus yang terbaik. Tapi biayanya mahal. Ya apa boleh buat, itu dilakukan wanita ini. Sampai semuanya habis, bukan yang sembuh, malah keadaannya semakin buruk. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini membuktikan bahwa uang tidak selalu bisa menjadi jawaban atas masalah kita. Amin. Kita berlomba-lomba mencari uang. Banting tulang, banting nang tulang, amang bau, inang bau, kita banting semua. Yang penting dapat warisan. Kita banting semua. Kita sikut sana sini, biar semuanya untuk kita pikir. Kalau kita punya banyak uang, itu selalu bisa menolong kita ketika kita punya masalah. Lihat wanita ini, habis semuanya. Bukannya malah baik, kondisinya makin buruk. Uang tidak selalu bisa menolong kita. Uang tidak selalu sanggup menolong kita. Begitu juga jabatan, kenalan, relasi kita, pengalaman-pengalaman kita tidak selalu bisa menjadi jawaban atas semua pergumulan hidup kita hari ini. Wanita ini sudah putus asa mungkin karena ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Ia sudah frustasi, sudah stres. Sampai ketika dia mendengar kabar tentang Yesus. Saya percaya kondisi keputusasaannya berangsur-angsur mulai berkurang. Karena dia selalu mendengar tentang Yesus. Ternyata ada seorang pribadi yang begitu hebat, yang begitu ajaib. Yesus bisa mencelikkan mata orang yang sudah buta. Yesus mampu membuat orang yang lumpuh berjalan kembali. Yesus didengarnya mampu mengusir setan-setan. Kemudian dia terus mendengar setiap hari, ternyata Yesus juga bisa membangkitkan orang mati. Keputusasaannya mulai terkikis. Harapannya mulai kembali. Imannya mulai kembali. Inilah yang harus kita lakukan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di saat kita punya masalah hari ini, perkataan apa yang kita dengar hari ini? Banyak orang ketika kita dalam masalah, maunya kita tenggelam di masalah itu, maunya kita hancur di masalah itu. Mereka pura-pura mau menolong kita, tetapi di belakang kita dia menjerumuskan kita. Kalau kita punya masalah dan kita mulai kehilangan harapan, Roma 10 ayat 17 berkata bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini yang terjadi kepada wanita ini. Setiap hari dia mendengar tentang Yesus. Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan, Yesus menyembuhkan. Dia berkata dalam hatinya, kalau aku berjumpa dengan Yesus itu, aku pasti bisa sembuh. Itu yang perlu kita dengar hari ini supaya kita kuat. Jangan dengar omongan tetanggamu, lihatlah itu udah gagal dia, bentar lagi dijualnya lah semua itu. No, Bapak Ibu, jangan dengar perkataan seperti itu. Firman Tuhan berkuasa untuk membangkitkan harapanmu kembali. Amin. Itu yang perlu kita dengarkan hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengar orang-orang yang iri hati kepadamu. Jangan dengar perkataan-perkataan orang yang tidak senang dengan kemajuanmu. Engkau akan semakin jatuh. Jangan kita mau memberikan telinga kita kepada perkataan-perkataan yang melemahkan. Tetapi berikanlah telinga kita kepada perkataan yang membangkitkan semangat dan gairah hidup.
Dengarkanlah firman Tuhan, dengarkanlah nasihat hamba-hamba Tuhan. Maka saya percaya pengharapanmu mulai timbul, imanmu akan mulai bangkit, dan engkau akan kuat melalui hari-hari di dalam pergumulanmu itu, Bapak Ibu. Itulah yang harus kita lakukan hari ini. Jangan salah memilih penasehat. Penasehat itu banyak, tapi jangan sampai salah memilih pembisik. Tidak semua orang berbisik kepada kita untuk membangkitkan semangat kita. Banyak pembisik-pembisik yang ingin selalu mencari persoalan yang lebih besar supaya kita tidak berdamai dengan orang. Hindari pembisik-pembisik seperti itu. Amsal 11 ayat 14 berkata, jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Jangan sampai salah memilih penasehat, karena kita akan kehilangan keselamatan kita. Ini perlu Bapak Ibu. Lihat orang-orang di sekitarmu. Siapa yang menjadi penasehatmu hari ini? Kalau selama ini dengan nasihat-nasihat yang diberikannya kepada kita, hidup kita tidak kunjung membaik, mungkin kau salah memilih penasehat hari ini. Setelah 12 tahun, dia selalu mengalami pendarahan. Dia terus mendengar tentang Yesus, Dia mendengar banyak mujizat yang dilakukan Yesus. Pada suatu kali dia melihat, kenapa ada banyak kerumunan di sana? Dia mungkin bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, ada apa di sana? Saya sedang berimajinasi, membayangkan keadaan itu. Dan mungkin ada orang di sekitarnya berkata, engkau tahu Yesus enggak? Yesus, aku sering dengar. Bukankah dia orang yang hebat itu? Iya. Tahukah engkau, hari ini Yesus datang ke kampung kita. Lalu coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana perasaan wanita ini ketika dia mendengar bahwa Yesus pada saat itu ada di dekat dia. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bila waktunya tiba, Yesus pasti datang. Amin. Yesus pasti datang menghampiri diri kita, menghampiri hidup kita, bukan hanya untuk datang dan melihat-lihat. Yesus datang kepada kita untuk memulihkan semua keadaan kita. Di ayat selanjutnya, Markus 5 ayat 28. Karena dia mendengar Yesus ada di kampungnya, lalu timbullah iman di dalam hatinya. Katanya begini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, karena aku tahu siapa dia. Lalu dia menjamah jubah Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ayat 29. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, berhentilah masalahnya. Itu Bapak Ibu. Jangan anggap waktu yang lama di dalam kita menjalani pergumulan hidup kita, lalu kita berkata, kayaknya Tuhan gak peduli kepadaku. Ibu ini mengalami penderitaan 12 tahun. Itulah waktu tunggunya. Namun pada akhirnya ibu ini sembuh juga. Selalu saya katakan, bukankah Tuhan itu baik? Amin. 12 tahun Bapak Ibu. Saudara sudah berapa lama menunggu janji Tuhan? Ada yang sudah nunggu 12 tahun? Tadi 30 tahun, 38 tahun, saya turunkan 12 tahun. Ada yang sudah mengalami pergumulan yang sama selama 12 tahun sampai kau bosan? Atau pertanyaan saya, siapa yang sekarang sedang mengalami pergumulan yang berat? Haleluya. Gak ada ya? Sonang sudi hati. Senang semuanya. Puji nama Tuhan. Kita tutuplah firman Tuhan ini. Saya pikir kita banyak masalah. Ayo salam sebelahnya, ayo. Eda, jangan bosan, Eda, jangan jenuh, bilang. Ayo, semangat, bilang, semangat. Tuhan pasti datang, bilang. Ya, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang, percayalah Bapak Ibu. Berkali-kali kau
percaya kepadamu Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada, Yesus setia. Kami memilih tetap percaya kepadamu ya Tuhan. Kali-kali Kau menolong, amin. Berkali-kali Kau kuatkan dalam kebanggaan, Engkau ada, Yesus setia. Saya ingin berbagi rumus yang lain untuk bisa kita bertahan dalam pergumulan hidup kita. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Apa maksud bersukacita dalam pengharapan? Saudara, kalau kita masih berharap kepada Tuhan, tidak boleh ada kesedihan. Itu maksudnya. Jangan kita berharap tapi muka kita muram. Jangan kita berharap kepada Tuhan tapi kita tidak bergairah. Bersukacita artinya tidak boleh ada kesedihan dalam pengharapan kita. Terus optimis, terus bergembira dalam pengharapan. Jangan sedih dalam kesesakan. Nikmati saja perjalanan hidup kita. Daging boleh sakit, daging boleh menderita, tetapi hati harus tetap bersukacita. Amin. Sekalipun sakit. Tapi bagi orang yang berharap kepada Tuhan, dia tahu pengharapannya itu akan tiba. Lalu dia akan bersukacita terus. Belum ada di antara kita yang mengalami sakit penyakit 38 tahun tidak kunjung sembuh. Tidak ada yang pernah mengalami. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu pernah mengalami pendarahan 12 tahun? Mungkin kau pendarahan sehari 2 hari, kau datang ke rumah sakit, kau sudah panik. 12 tahun pendarahan. Lalu kita mulai sedih karena nggak punya uang. Ibu-ibu mau nggak dikasih emas 100 kg, tapi kau pendarahan 12 tahun? Gimana? Lalu kenapa engkau merasa nggak punya uang? Bapak mau nggak hasil panenmu berlimpah-limpah? Sampai kau nggak nyangka banyak sekali hasil panenmu, kok dapat ratusan juta. Tapi kau sakit 38 tahun, mau nggak bapak-bapak? Makanya kenapa kita sedih? Kita nggak mengalami pergumulan seperti ini, tapi kita lemas. Tahu nggak? Ibu-ibu 12 tahun pendarahan itu bukan hanya lemas ya, bukan hanya lemas. Maaf ya, engkau berbau. Bau. Orang nggak nyaman dekatmu, orang terpaksa jauh darimu. Bayangkan kondisi seperti itu, orang berjumpa dengan kita udah mulai menjauh. Aduh, saya rasa sakit yang kau alami hari ini belum seberapa dibandingkan wanita ini. Kalau wanita ini sepertinya tidak ada harapan untuk sembuh namun sembuh, apalagi pergumulanmu. Amin. Kalau kita masih sehat sampai hari ini, bukankah itu berkat yang luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita? Amin. Ayo salam sebelahnya, jangan sedih ya, bilang. Bersukacita dalam pengharapan Bapak Ibu. Sabar dalam kesesakan. Saudara mau tahu nggak bagaimana caranya kita bisa sabar dalam kesesakan? Atau saudara udah termasuk orang sabar semua di sini? Biar saya berdoa diperpanjang masalahmu. Kita bisa sabar, kita bisa panjang sabar kalau kita yakin yang kita tunggu pasti datang.
Ada sebuah keyakinan besar bahwa yang kita nanti-nantikan pasti datang. Kita pasti menjadi orang sabar. Kalau kita menunggu seseorang, dia berjanji akan datang jam 12. Kita tahu orang ini selalu tepat janji. Kita tahu orang ini bisa dipegang perkataannya. Kira-kira saudara, jam 1, jam 2 tidak kunjung datang, kau masih tunggu enggak? Saya percaya kau masih tunggu dia, karena kau percaya dia pasti datang. Tapi kalau kita sedang menunggu orang-orang yang tidak tepat janji, jangankan 1 jam 5 menit kita tinggal dia. Jam 12:05 udah gak datang lagi itu. Kita menjadi orang yang tidak sabar. Nah ternyata kenapa kita tidak bersabar dalam kesesakan? Jawabannya hanya satu, kau gak percaya kepada Tuhan. Tidak ada lagi kepercayaan kepada Tuhan, sehingga kita memilih tidak bersabar dan kita mulai mencari pertolongan kepada yang lain. Semakin engkau percaya kepada Tuhan, semakin engkau menaikkan level kesabaranmu di dalam kesesakan. Percayalah Bapak Ibu. Jadi yang harus kita benahi hari ini adalah kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Semakin kau tidak percaya, semakin kau tidak sabar menunggu Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah berdusta. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti datang. 12 tahun. Siapa yang sangka sudah 12 tahun dia sakit, akhirnya Yesus datang. Siapa yang sangka 38 tahun dia sakit, dia bisa sembuh karena Yesus datang. Tahukah saudara bahwa Musa menunggu 40 tahun? Berapa tahun Bapak Ibu? 40 tahun Musa menunggu. Yusuf menunggu 13 tahun. Dia selalu jatuh bangun, naik promosi dapat jabatan, dipenjara lagi, naik promosi dapat jabatan, dipecat lagi. Sepertinya kehidupan dia seperti itu terus. Tapi dia memilih untuk tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan setelah 13 tahun dia bergumul, Tuhan menepati janjinya kepada Yusuf. Dan siapa yang bisa seperti Nuh? 120 tahun dia menunggu perkataan Tuhan bahwa Tuhan akan menurunkan hujan dan mendatangkan banjir atas seluruh ke bumi ini. 120 tahun Bapak Ibu Nuh menunggu. Apakah Tuhan ingkar janji? Dia tidak pernah ingkar janji. Abraham menunggu 25 tahun untuk mendapatkan jawaban dari doa-doanya. Meskipun Abraham sempat lemah imannya, dia gak percaya kepada Tuhan sehingga dia mencari cara yang lain. Dia hampiri Hagar pembantunya untuk mendapatkan keturunan dari situ. Tuhan katakan bukan. Dan Abraham sempat berkata kepada Tuhan, mana janjimu Tuhan? Kau lihat aku sudah tua. Hambaku si Eliezer orang Damsik itulah yang akan mewarisi kekayaanku. Tuhan bilang bukan anakmu lah yang akan mewarisi kekayaanmu, tapi sudah 25 tahun Tuhan. Karena Tuhan berkata seperti itu, maka pada Kejadian 15 ayat 6 firman Tuhan berkata, lalu percayalah Abram. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Kuncinya percaya Bapak Ibu. Abram sempat tidak percaya sehingga dia tidak sabar menunggu anaknya dari Sarah itu lahir. Jadi kunci untuk bisa bertahan dalam kesesakan, kita harus bisa tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Dan percayalah, kalau saudara tidak menjadi lemah, engkau akan menerima upahmu. Amin Bapak Ibu. Tapi ingat, wanita yang pendarahan 12 tahun juga bukan menunggu tanpa berbuat apa-apa. Sekalipun mungkin kita menunggu dalam waktu yang lama, bukan artinya kita menunggu tanpa melakukan sesuatu. Wanita yang pendarahan 12 tahun ini tetap melakukan aktivitasnya semampu dia, walaupun dia lemah. Tapi dia tidak mengurung diri di rumah.
Dia tidak merangan-angan di rumah. Dia tidak menyesali keadaannya di rumah. Dia tidak bunuh diri mengakhiri hidupnya di rumah. Dia tetap berada di luar rumah. Dia tetap melakukan aktivitasnya semampu dia. Seandainya dia tetap ada di rumah, mungkin dia tidak bisa melihat kerumunan orang yang ada di luar rumah. Tapi karena dia sambil menunggu, terus melakukan bagiannya, terus melakukan pekerjaannya, suatu kali dia melihat kerumunan banyak orang, dan ternyata pertolongannya ada di situ. Meskipun Musa harus menunggu 40 tahun, tapi dia harus terus bekerja. Dia mengembalakan ternak. Meskipun Yusuf harus menunggu 13 tahun, Yusuf terus bekerja dan memberikan kemampuan terbaiknya di dalam pekerjaan itu. Sekalipun dia difitnah, sekalipun dia direndahkan, dia selalu memberi yang terbaik dalam pekerjaannya. Sampai 13 tahun kemudian, dia diangkat oleh Tuhan. Nuh tetap membangun bahtera selama 120 tahun. Kalau kita membayangkan waktu 120 tahun, membayangkan aja nggak bisa Bapak Ibu. Tapi Nuh terus melakukan bagiannya. Kalau memang tidak kunjung datang banjir, untuk apa ku bangun bahtera ini? Tapi dia tetap mengerjakannya karena dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap bersabar mengerjakan bagiannya. Abraham terus mencoba meskipun tubuhnya sudah tua. Daud terus menahan sakit hatinya selama 12 tahun. Dia dikejar-kejar, dia dikhianati. 12 tahun dia menahan penderitaan itu sampai Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil engkau menunggu janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, tetaplah engkau melakukan bagianmu. Amin. Karena penantianmu pasti ada akhirnya. Pasti ada akhirnya. Percaya Bapak Ibu. Saya tidak tahu saudara sudah berapa lama menunggu. Yang saya tahu kuncinya, kau harus tetap percaya kepada Tuhan, bahwa yang saudara tunggu itu pasti akan datang. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini saudara sudah tidak tahan lagi, hari ini saudara sudah tidak sabar lagi, saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang membawa pertolongan kepadamu. Dan saudara boleh melihat ketika engkau berhasil melalui kesulitanmu hari ini, saya percaya engkau akan menjadi orang yang lebih kuat dibandingkan hari-hari yang kemarin. Engkau akan bertumbuh menjadi pribadi yang sangat kuat, semakin kuat dan menjadi sangat kuat, sehingga engkau menjadi pribadi yang sangat sulit dikalahkan. Engkau akan menjadi orang seperti itu kalau engkau bertahan dalam kesesatan. Dari mana saya tahu? Karena saya belajar dari prinsip kolam Bethesda tadi Bapak Ibu. Saya lihat bahwa kolam Bethesda itu adalah kolam yang biasa, tidak ada istimewanya, itu seperti kolam-kolam yang lain. Dan saya melihat bahwa air yang ada dalam kolam Bethesda itu pun air yang biasa. Bukan air suci, bukan air yang turun dari surga, bukan air yang sudah dimurnikan oleh darah Yesus, itu air biasa. Apa yang menjadikan kolam itu menjadi luar biasa? Ketika malaikat Tuhan turun dan masuk ke dalam kolam itu, kolam itu menjadi kolam yang luar biasa. Ketika malaikat menggoncangkan air pada kolam itu, maka kolam itu menjadi kolam yang luar biasa. Apa artinya? Kalau kita adalah kolam tersebut, kita adalah manusia yang biasa, kita nggak punya banyak kelebihan, kita nggak punya banyak keistimewaan, kita sama seperti manusia biasa lainnya. Tetapi kalau Tuhan turun dan masuk ke dalam hidup kita, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Dan satu lagi jangan lupa, Tuhan perlu menggoncang hidup kita supaya kita menjadi orang yang luar biasa. Bukankah orang masuk ke dalam kolam itu setelah airnya bergoncang? Kalau engkau sudah digoncang oleh persoalan-persoalan dan engkau tetap kuat di sana, lihat Bapak Ibu, orang akan berbondong-bondong datang kepadamu
dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Engkau bisa menyembuhkan orang, engkau bisa menolong orang, engkau bisa menguatkan orang. Maka saya katakan, setelah engkau berhasil melalui masa-masa sulit ini, engkau akan menjadi orang yang sangat kuat. Engkau orang yang biasa akan menjadi luar biasa karena Tuhan ada di dalam kita. Dan kalaupun Tuhan hari ini menggoncangkan kehidupan kita, supaya sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan itu terbuang keluar, dan Tuhan mulai mengisi dengan urapannya, Tuhan mulai mengisi dengan kebaikan-kebaikannya. Amin Bapak Ibu. Kalau hidupmu hari ini penuh, Tuhan mau masukkan apa lagi ke dalam dirimu? Gak ada. Kalaupun Tuhan membawa sesuatu di tangannya, karena kondisi hidup kita sudah penuh, Tuhan mau letakkan di mana berkatnya itu? Kita harus digoncangkan supaya ada yang kosong dalam diri kita. Lalu Tuhan meletakkan berkatnya itu ke dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya tetap bersuka cita Bapak Ibu. Kalaupun kita digoncang hari ini, bukan karena Tuhan gak sayang sama kita. Diri kita akan bisa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kita tidak mengalami goncangan, maka kita akan menjadi orang yang selalu memuliakan diri kita sendiri. Percaya Bapak Ibu. Kalau kita selalu mengalami kenyamanan, tidak ada masalah, kita hidup dalam berkat-berkat yang luar biasa, percayalah, kita akan selalu hidup untuk kemuliaan diri kita sendiri. Hidup kita tidak pernah untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita hanya untuk mencari kesenangan kita sendiri. Hidup kita hanya selalu mencari kebutuhan kita sendiri. Tetapi ketika kita digoncang, maka Tuhan akan letakkan sesuatu dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Percaya Bapak Ibu, Tuhan sedang melihat kita hari ini. Tuhan tahu keadaan kita hari ini, dan Tuhan akan datang menolong kita. Amin. Yesaya 30, saya mau selesai, ayat 15. Bagaimana supaya kita tidak menjadi lemah? Mari kita baca 2-3 ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tapi hari ini kalau saudara mau kau tetap kuat, Tuhan berkata, dalam tinggal tenang dan percaya. Ada dua hal, dengan tinggal tenang, yang kedua dengan percaya. Disitulah terletak kekuatan. Amin. Kata tinggal tenang ditulis dengan kata sakat. Tinggal tenang atau sakat itu artinya berdiam diri. Tinggal tenang itu artinya berhenti dulu. Tinggal tenang artinya berdoa. Tinggal tenang itu artinya terus menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan itulah kekuatanmu, disitulah terletak kekuatanmu. Benar kata Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Di saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita tinggal tenang, kita berdiam diri, kita menunggu Tuhan, bukan mencari orang lain, bukan mengandalkan manusia. Tuhan berkata, aku akan berikan kekuatan baru kepadamu. Engkau akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tinggal tenang, jangan gelisah. Tetap percaya. Disitulah terletak kekuatanmu Bapak Ibu. Roma 4 ayat 20 berkata, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya.
Coba kita pelan-pelan membaca kata-kata ini. Abraham sudah tua, tetapi terhadap janji Allah bahwa dia punya keturunan, sedikit pun dia tidak bimbang karena tidak percaya. Malah Abraham diperkuat di dalam imannya. Kapan Abraham diperkuat? Di saat dia punya iman. Makanya firman Tuhan berkata tadi, di dalam percaya terletak kekuatanmu. Di dalam percayalah kita memperoleh kekuatan. Sama seperti Abraham, ketika kita dipercaya, kita akan diperkuat. Singkirkan segala keraguan hari ini Bapak Ibu. Apa yang diimani Abraham, apa yang dipercaya Abraham sehingga dia diperkuat. Ayat 21 kita baca. 2-3 iya, dengan penuh keyakinan itulah yang menguatkan Abraham sampai dia berhasil menunggu 25 tahun Bapak Ibu, sampai janji Tuhan itu digenapi dalam hidupnya. Di dalam imannya dia diperkuat. Ketika kita percaya, kita akan diperkuat. Ketika kita dipercaya, ketika kita percaya, kita akan lebih sabar lagi menunggu Tuhan karena kita tahu Dia pasti datang. Kembali ke Yesaya 30 ayat 15 tadi. Tapi ada masalah di sini. Tuhan sudah berikan kuncinya dalam tinggal tenang dan percaya. Tapi kata terakhir mengatakan, tetapi kamu enggan Bapak Ibu. Israel tidak mau menuruti apa kata Tuhan. Kalau hari ini saudara tidak mau menuruti apa kata Tuhan ini, engkau akan mendapati engkau gagal. Tapi engkau enggan, tapi engkau enggak mau. Ayat 16 kita baca, 2-3 iya. Kamu berkata, bukan. Kami mau mengendarai kuda tangkas. Israel punya keinginan sendiri. Aku akan tolong diriku sendiri. Tuhan gak ikut campur. Tuhan gak usah ikut campur. Aku tahu bagaimana caranya untuk menolong diriku. Sehingga apa yang terjadi? Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang tidak tinggal tenang di dalam Tuhan, dia sedang mengandalkan dirinya. Orang yang tidak lagi berdoa kepada Tuhan, ia sedang mengandalkan dirinya. Orang yang tidak mau lagi berharap kepada Tuhan, dia sedang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang seperti itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, seperti kisah wanita yang 12 tahun pendarahan, seperti kisah orang yang sakit keras selama 38 tahun, percayalah waktunya akan tiba. Tuhan bukan hanya datang dengan tangan yang hampa. Dia melihat, Dia tahu keadaan kita. Dia datang untuk menolong saudara dan saya. Jangan menjadi lemah, tetaplah kuat. Saya percaya engkau akan keluar dari setiap persoalan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri. Berkali-kali kau menolong